Tahfiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati orang tua wali murid SMP Rodotul Jannah kelas 7 ya. Dan yang saya cintai anak-anakku SMP Rodotul Jannah kelas 7, yang saya muliakan Ustadz-Ustadzah SMP Rodotul Jannah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Kita ulangi lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang berdiri di depan Bapak Ibu ini diberi nama oleh kedua orang tuanya Wahyu Rahmayadi. Panjenengan bisa memanggil saya Ustadzah Wahyu atau Wahyu, monggo sekersonya. Untuk anak-anak juga yang di depan ini panggilnya Ustadzah Wahyu ya. Saat ini masih diamanati sebagai kepala sekolah. Nanti ke depan mungkin akan berganti, wallahu a'lam. Tidak tahu siapa yang tahu, Allah akan menempatkan kita di mana. Bapak Ibu dan anak-anakku SMP kelas 7, selamat datang di keluarga besar SMP Rodotul Jannah. Mungkin ada yang adik, kakaknya di SMP, ada yang kakaknya di SMP RC, sudah ada? Ada ya? Ada beberapa kemarin ya, observasi ya Ustazah Widya ya. Ada yang baru mengenal RJ, ada juga ya Ustazah ya. Ada juga yang sudah bersaudara karena sudah di SD Rodotul Jannah. Baik kan Bapak Ibu, hari ini kami akan memaparkan sedikit karena nanti kita akan tahu lebih banyak ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam kegiatan sehari-hari kami. Budi kaya prestasi. Jadi ide besarnya semoga nanti ketika anak-anak lulus dari SMP Rodotul Jannah mempunyai karakter luhur budi kaya prestasi. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika observasi ditanya prestasi, makna prestasi bagi Bapak, bagi Ibu apa? Begitu di interview ya. Karena memang definisi prestasi itu sendiri sebenarnya tergantung dari masing-masing orang. Apa sih yang dimaksud prestasi? Baik, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berbicara visi. Visi itu gambaran besar. Sama seperti ketika kita menikah, kita punya visi menikah ini apa yang sih gitu, untuk beribadah pada Allah misalnya ya, atau yang lain. Jadi visinya Rodotul Jannah ini apa? Visinya sekolah Rodotul Jannah apa? Bapak Ibu yang saya hormati, visi SMP Rodotul Jannah adalah menjadi sekolah unggul untuk calon pemimpin yang berakidah mantap, berakhlak mulia, cerdas dan tangguh, serta menjadi rahmatan lil alamin. Di sini ada calon pemimpin. Sebenarnya memang kita sedang mempersiapkan. Pemimpin kan tidak hanya yang berdiri di depan atau yang menjadi presiden atau ketua RT, ketua RW, tapi pemimpin hakikatnya adalah bahwa setiap diri kita lahir adalah seorang pemimpin. Karena nanti kita ketika meninggal bertemu Allah akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan diri kita sendiri. Nah, bagaimana membuat anak-anak kita ini menjadi seorang pemimpin? Pemimpin dirinya sendiri dan nanti insya Allah kalau di Al-Quran itu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, insya Allah ya. Nanti kita bersama-sama. Jadi intinya menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang berakidah mantap. Pemimpin yang berakhlak mulia. Ini sangat-sangat cita-cita luhur ya. Cita-cita yang sangat tinggi menurut saya. Kemudian cerdas dan tangguh. Cerdas saja tanpa tangguh banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Cerdas tapi tidak tangguh, berakhirnya juga tidak menuju kesuksesan tapi keterpurukan.
serta menjadi rahmatan lil alamin. Ini juga penting sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya cita-cita kita adalah bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk sesama, tidak memandang apa dia ras, suku, agama. Jadi insya Allah rahmatan lil alamin ini sesungguhnya mencakup keseluruhan. Kalau orang Islam itu mestinya tidak mengambil ikan dengan cara merusak ekosistem di laut itu. Kalau dia orang Islam, dia tidak mungkin, sebenarnya tidak akan mungkin korupsi, tidak akan mungkin, karena dia harus menjadi rahmatan lil alamin. Ini cita-cita tertinggi. Nah, ini kita berharap gambaran besar ini, masya Allah ya, bisa terwujud di anak-anak kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memilih saya Robatul Jannah untuk menjadi partner. Ya, saya bilang partner. Ini ada 6 misi. Jadi ketika mau berbicara visi, itu kita breakdown menjadi misi. Misi-misi. Jadi jelas tujuannya kemana. Yang saya besarkan ini yang utama ya. Kerja keras kita bareng. Saya bilang bareng karena kalau sekolah aja nggak mungkin bisa. Harus bareng. Kami sekolah dan Bapak Ibu serta anak-anak, makanya anak-anak hari ini diundang biar tahu ya, kita kerjasama bareng. Nah, untuk siapa? Untuk kalian, Bapak Ibu sekolah kerjasama dengan putra putri untuk melejitkan potensi yang ada di anak-anak, menumbuh kembangkan potensi siswa sebagai lulusan berkualitas yang luhur budi, kaya prestasi. Kenapa luhur budinya didahulukan, Ustazah? Bapak Ibu mau enggak anaknya pintar, sukses, kaya, tapi sama Bapak Ibu enggak hormat, tapi enggak santun? Mau? Enggak mau. Maunya ya pintar, kaya, sukses udah, tapi saya sama saya itu ya sayang. Kan nanti saya sudah tua, ya ingat saya, meskipun dia di luar negeri, di Prancis, di mana juga nelpon saya, luhur budi. Tidak lupa, tetap sholat seperti itu, santun sama orang tua, bikin menumbuh kembangkan anak-anak yang luhur budi itu lebih sulit daripada menumbuh kembangkan yang kaya prestasi. Karena luhur budi itu berbicara karakter, menanam karakter. Ibarat petani itu apabila menanam padi, kalau dia tidak tiap hari melihat padi itu, kira-kira kita memanen tidak? 6 bulan tidak. Jadi harus tekun menanam itu ya. Kemudian disiram, dipupuk, disiangi hamanya, gulmanya yang ada di sekitar padi. Tekun sampai nanti menghasilkan. Menanam anak-anak, menanam karakter pada siswa itu lebih sulit daripada menanam padi. Ini seringkali saya sampaikan ketika saya mengisi parenting. Bapak Ibu, saya pernah melihat di Jepang itu seringkali, mungkin yang satu saja sampai bosan ya mendengarkan saya ceritain. Saya pernah melihat petani di Jepang, tidak secara langsung tapi lewat teknologi ya. Jadi ini petani semangka. Jepang itu sudah berinovasi sampai semangkanya kotak-kotak ya, bentuk hati segala macam, termasuk rasa manisnya. Kalau sekarang musim suntik dan sebagainya, kalau di Jepang itu dia ada metodenya. Jadi petani Jepang ketika dia bertanam semangka, dia bertanamnya tidak di sawah yang tidak tertutup, tapi dia bertanam di sawah yang tertutup. Dan untuk menghasilkan intensitas cahaya matahari yang sesuai dengan harapan, petani itu rela tidur di ladangnya itu untuk membuka tutup kayak dumnya itu ya, dumnya itu. Karena apa? Karena di Jepang ada kemanisan, ada standar kemanisan tertentu. Ketika standar kemanisan tertentu itu tidak dicapai, maka semangka ini di-reject. Artinya apa? Tidak boleh masuk pasaran, tapi dibuang. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Jepang tahu lebih dalam. Ini saya hanya melihat dari lewat teknologi saja. Di-reject, tidak sesuai dengan harapan di
reject, dibuang, benar-benar dibuang. Tidak dijual di pasar yang tradisional. Kalau di Indonesia di sana nggak ada ya, jarang ya. Tidak dipakai. Bayangkan kalau anak-anak kita atau manusia, kita bicara manusia ya. Manusia ketika sejak kecil itu ditanam, tapi tidak ditanam saja, tapi gulmanya tidak diambil. Ya. Kemudian tidak kita beri asupan komunikasi, asupan kasih sayang. Kira-kira anak ini tumbuh tidak? Tumbuh, tapi menjadi karakter yang tidak rahmatan lil alamin tadi. Bisa di-reject tidak anak-anak itu yang sudah terlanjur tumbuh dewasa? Nggak bisa. Dia sudah ada di masyarakat itu. Akhirnya menjadi apa? Menjadi sampah masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Makanya pentingnya menanam ini dan pentingnya kita mendampingi saat menanam itu adalah utama. Karena anak ini adalah investasi orang tua saat nanti di akhirat. Ada 3 hal yang akan sampai ketika kita meninggal. 1, anak yang soleh ya. Yang kedua, ya ilmu yang bermanfaat. Yang 3, amal jariyah kita, insya Allah. Jadi kita sudah meninggal, kita sudah berinvestasi anak yang soleh, insya Allah anak-anak kita itu mendoakan. Sama dengan kita kan ibu, bapak atau ibu kita mungkin sudah meninggal, ya kita yang mendoakan. Insya Allah nyampe doa kita ke orang tua kita. Jadi yang nyampe ke orang tua itu adalah doa anak yang soleh. Kalau anaknya tidak soleh, mungkin nggak doakan, nggak tahu bagaimana cara doa. Nah, ini satu-satunya hal yang sesungguhnya paling penting dalam hidup kita sebagai orang tua, menumbuhkan, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Baik, ini garis besar 3 tahun di SMPRC ya nanti. Yang akan kita tanam itu tadi. Ada 4 hal sebenarnya kalau kita rangkum. Nanti insya Allah tapi kan tahun depan ya, mungkin 2 tahun lagi yayasan itu akan membangun SMA. Karena kalau tidak berkesinambungan, tanaman itu bisa rusak. Jadi sudah ditanam 3 tahun ya, kemudian ada badai luar biasa, kira-kira badai rusak atau tidak? Rusak. Kita tidak akan mendapatkan doa anak yang soleh itu tadi. Dan itu banyak terjadi. Yang pertama adalah akidah. Ini utama dan semestinya ditanamkan itu sejak anak sudah bisa mendengarkan kita. Jadi lahir itu sebenarnya sudah harus mulai ditanamkan akidah. Lewat kisah, lewat cerita. Kalau masih punya anak-anak yang preschool, masuk tanamkan lewat akidah. Bagaimana caranya Ustazah Wahyu? Sebenarnya mudah saja. Ketika hujan seperti ini tadi ya pagi, alhamdulillah hujan. Allah itu mengatakan bahwa hujan itu untuk memberi rahmat. Ya Allah, alhamdulillah hujan. Allahumma sholiban nafi'ah. Doa turun hujan. Itu jadi muaranya itu kalau ngomong akidah itu muaranya ke Allah dan Rasulullah sudah. Bukan karena apa? Misalnya kan hujan, waduh hujan kayak gini. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Karena Allah berkata bahwa hujan itu adalah rahmat bagi bumi, bagi kita manusia. Kita berdoa biar tidak jadi banjir gitu ya, biar jadi rahmat ya, hujannya gitu. Banyak macam yang bisa mengingatkan kita. Misalnya kemarin pulang kampung kejebak, ada yang kejebak Brexit ya, Brexit ya, sampai meninggal begitu. Bagaimana kita mensyukuri hari-hari, ya Allah alhamdulillah ya berangkat tidak macet, alhamdulillah masih punya kaki, alhamdulillah masih disyukuri semua. Ada yang naik motor, kita naik sepeda ongkel, alhamdulillah punya sepeda, disyukuri semua. Itu dimasukkan ke Allah, itu masuk ke akidah. Akidah di sana. Siapa yang menanamkan? Orang tua sebenarnya. Orang tua dan lingkungan terdekat. Makanya pentingnya memiliki lingkungan adalah salah satu tujuan untuk menanamkan akidah. Ini banyak kejadian. Dipondokkan, kemudian keluar pondok itu malah berpindah agama.
terjadi karena mungkin orang tuanya. Jadi peran penanaman akidah ini sesungguhnya adalah di orang tua. Peran penanaman akidah, dan anak-anakku yang paling penting adalah hidup kalian ini akidah. Oh, pasti Ustaz Wahyu akidah. Nanti dialog ya sama bapak sama ibu. Bu, akidah itu oh pasti Pak. Keyakinan kita kepada Allah. Ya, insya Allah seperti itu ya. Yang kedua akhlak. Akhlak ini merujuknya pada Rasulullah. Kita seakan-akan tidak kenal pada Rasulullah. Nanti di SMP Rodatul Jannah itu kita berusaha mengenalkan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Panutan yang paling utama ya Rasulullah. Tidak ada yang lain. Bukan bolehlah mengidolakan manusia yang lain. Tapi yang utama adalah Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah. Ibu bapak jangan pernah berpikir mencari idola lain. The best idola itu adalah akhlak, itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu kalau misalnya sudah menaklukkan kota gitu ya, atau negara gitu, dapat harta rampasan perang. Rasulullah tidak pernah mengambil jatahnya. Dikemanakan hartanya? Dibagikan. Rasulullah itu setingkat presiden, tapi Rasulullah menjahit sendiri bajunya yang robek. Rasulullah ikut kalau ngomong akhlak itu Rasulullah deh. Beli bacaan anak-anak itu tidak hanya sekedar komik, boleh baca komik, tapi buku Rasulullah harus ada di rumah. Buku Rasulullah harus ada di rumah. Kenalkan anak-anak kita pada Rasulullah. Nanti yang dimintai pertanggungjawaban siapa? Orang tua. Nama Allah ini. Waktu nanti di sana ya, sudah dikenalkan belum pada diriku? Sudah dikenalkan pada Allah. Anaknya sudah dikenalkan pada Rasulullah. Guru, gimana kita jawab? Dan itu tanggung jawab orang tua. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Yang ketiga, ibadah. Nanti insya Allah di Rodatul Jannah itu mulai pagi sampai sore akan ada ibadah rutin. Sebelum masuk ibadah rutin ini anak-anak akan dikenalkan bagaimana beribadah yang benar, bagaimana yang sesuai dengan Rasulullah. Jadi ibadah yang ada di SMP atau diterapkan di SMP Rodatul Jannah itu merujuk pada sunnah Rasul yang dicontohkan Rasulullah. Insya Allah seperti itu. Nanti saya bahas sedikit. Kemudian yang terakhir ini akademik. Akademik ini penting. Ya, akademik ini penting. Anak-anak bukan hanya sekedar nilai, tapi bagaimana anak-anak ini bisa optimal potensi berpikirnya. Harus cerdas. Orang Islam harus cerdas, bukan nilai. Orang Islam harus cerdas, tapi cerdasnya yang berakidah. Jika orang itu cerdas dan berakidah, maka kecerdasannya akan berguna untuk kemaslahatan umat. Jadi ahli nuklir misalnya, maka kemampuannya, kepintarannya dalam modifikasi nuklir itu ya itu untuk kemaslahatan umat, untuk tenaga pembangkit listrik, untuk tenaga segala macam. Jadi bisa murah ketika pakai reaksi nuklir. Ketika dia jadi dokter, dokternya juga berakidah, maka dia kan niatnya nolong untuk orang, maslahat untuk umat. Ketika kita maslahat untuk umat, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Doanya masuk ke Bapak Ibu. Tapi kita saat ini masih nanam, belum ngambil hasilnya. Kalau ibu bapak masih sulit membangunkan subuh putra putrinya, itu berarti kita masih menanam. Jangan putus asa terus. Gak boleh. Kok gak bisa bangun sendiri ya usaha? Ya insya Allah terus. Kalau kita nanti usaha, lama-lama insya Allah kita berharap sambil berdoa, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan cerdas ya. Dan cerdas ini penting sekali. Bapak Ibu guru kita
Guru kita dulu cuma satu ya. Saya dulu guru ya satu itu. Tapi kalau anak-anak ini sekarang gurunya banyak. Mulai dari kita termasuk orang tua, termasuk guru, guru yang di sekolah termasuk guru. Ada lagi gurunya. Apa Bu? Google, Pak, YouTube. Kemudian kadang-kadang anak-anak itu lebih tahu kalau secara informasi karena dia sudah Google. Jadi gurunya Google, YouTube, guru yang di depan kelas itu, kemudian orang tua itu guru. Dan kita orang tua bersaing dengan yang ada di sana untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita memberi asupan yang kuat sehingga anak-anak kita nggak sembarangan untuk googling itu, untuk YouTube itu nggak sembarangan. Dia tahu sendiri, ini baik untukku, ini nggak baik untukku. Jadi yang kita tanamkan ke anak-anak itu filternya, dia bisa memfilter sendiri. Nggak mungkin orang tua itu 24 jam mengawasi anak-anaknya. Oh, Mas itu kemana? Tak buntuti. Dulu ada ya alumni seperti itu, orang tuanya bilang, anak saya itu marah-marah ke saya, Ustaz. Lalu kenapa? Ya soalnya saya itu dibuntuti anaknya itu. Pergi kemana itu dibuntuti gitu ya. Anak SMP itu biasanya ingin punya apa? Privacy ya. Tapi beritahu mereka, orang tua masih punya tanggung jawab pada kamu. Orang tua berhak tahu isi handphonemu. Orang tua berhak tahu kamu berteman dengan siapa di Facebook itu. Kejahatan banyak di Facebook. Siapa? Bapak Ibu, putra putrinya punya handphone ini? Punya ya? Ada tidak orang tua itu yang tidak bisa akses ke handphone putra putrinya? Bisa ya? Bisa akses ya? Bisa akses itu aksesnya bisa buka begitu. Bisa nggih? Kalau nggak bisa nanti didudukkan lagi. Ayo lihat duduk. Ayo duduk. Handphonenya mana? Ini loh handphonenya mama ini. Ini loh beli dari uangku Bu. Uang dari mana? Uangku jajan. Uang jajan juga dari mama. Berarti ini handphonenya mama. Bukan handphonenya ayah. Nah ini handphone. Jadi nanti gitu akadnya ya. Dimulai lagi akadnya. Ini handphone dipinjamkan oleh ayah dan ibu ke kamu. Ini bukan hak milikmu. Sewaktu-waktu mama, papa, ibu, bapak, ayah boleh mengambil dan melihat isinya. Jangan semaput ya Bu nanti ya kalau lihat ya. Karena anak SMP itu sudah luar biasa. Jangan pingsan. Guru-guru saya dulu waktu baru ya, terus pingsan hampir astagfirullah gitu ya. Istighfar tok Bu, buka handphonenya anak itu istighfar tok ya. Karena kenapa rahasia ya? Kan mesti ada kadang di SMP itu rahasia handphone. Nah, pas bawa handphone, nak rahasia buka. Nah, kalau ada masalah apapun di situ, kalau ada sesuatu yang perlu kita koordinasikan dengan orang tua, maka orang tua kita panggil, kita komunikasikan. Harus punya akses ke handphonenya anak-anak. Harus tahu persis teman Facebooknya. Karena predator di luar itu, terutama yang punya anak gadis ya, predator yang di luar itu sekarang anak pria pun disisir juga, apalagi yang remaja begini. Predator di luar, saya bilang predator itu manusia di luar sana yang punya niat jahat pada anak-anak usia SMP. Itu lewat Facebook, pertemanan. Anak ibu kan melihat, wah yang perempuan di-add sama fotonya, wah cakep. Yang laki juga fotonya, wah cantik, mau berteman. Atau wah cakep, oh nggak apa-apa laki, sama-sama laki. Bapak ibu, anak-anakku, kalau kamu punya teman baru di-add sesuatu di Facebook dan kamu nggak kenal, jangan di-approve, jangan disetujui, atau bilangkan ke orang tuamu, Ma iki loh Ma, jangan pernah tidak berkomunikasi dengan orang tua ya, jangan rahasia-rahasiaan. Hidupmu itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Ditunjukkan teman-temannya, ditunjukkan ini loh Bu, ini loh Pak, temanku kayak gini-gini, ditunjukkan. Banyak kejadian SMP diculik dengan teman Facebook.
Saya tanya anak-anak saya dulu. Saya pernah tanya anak-anak, pernah nggak tidak? Pernah nggak diajak jajan? Pernah saya. Terus ngapain kamu? Ya aku nggak mau, nggak kenal. Ya nak, kan kita biasanya kasih masukan ke anak-anak seperti itu. Jadi jangan pernah, harus kenal teman-temannya, karena teman ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan masyarakat ini ya. Akan mempengaruhi kondisi yang lain. Baik, jadi kita bersinergi untuk anak didik ya. Untuk anak-anakku, bapak ibu, orang tua kalian dan ustadz-ustadzah di sekolah itu bersinergi untuk kalian. Kemudian yang tidak bisa kita kontrol itu apa? Lingkungan masyarakat. Makanya perlu ditanam ke anak-anak kita bagaimana kamu mencari teman yang baik. Karena rusaknya anak-anak SMP, ini saya jadi ya. Rusaknya anak SMP itu berawal dari teman. Aku loh duit, atau anak tahu, aku punya ini. Kau mesti tak ini apa? Tunjukin aku, double N, pil. Nanti waktu mos akan anak-anak akan diberi informasi tentang itu ya. Biar itu masuk ketahanan dirinya untuk tidak menerima itu. Double N, kilogram. Murah double N itu, 2.000 cuma harganya. Tapi efeknya anak-anak bisa apa? Linglung. Itu loh obat penenang untuk orang yang orang itu. Terus obat penenang itu merusak saraf. Jadi kalau anak-anak minum ini maka dia akan menjadi linglung. Jenengmu sopo? Gak ngerti. Awak sopo gak